Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. ثم قال رحمه الله تعالى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. Masya Allah. Ini kembali ke pembahasan tentang khabarul wahid, dan ini akan menutup dari pembahasan kita di pembahasan tentang as-sunnah, khususnya pembahasan tentang khabar. Kata beliau khabarul wahid. Dan khabar wahid yang diinginkan di sini hadis ahad. Fima ta'ummu bihil balwa, pada perkara yang, paham ini? Ta'ummu bihil balwa, apa maksudnya? Disebutkan oleh para syurrah, ma yakthuru wuqu'uhu bainan nas. Perkara yang terjadinya itu banyak atau tersebar di tengah-tengah manusia. Atau dengan kata lain, manusia sangat membutuhkannya atau butuh untuk mengetahuinya. Nah, ini maksudnya ta'ummu bihil balwa. Kata beliau, kalau ada khabar wahid, hadis ahad yang datang pada suatu perkara yang ta'ummu bihil balwa, yang manusia itu butuhkan. Paham ini? Atau yang dibutuhkan di tengah-tengah manusia, maka khabar wahid atau hadis ahad ini makbul, kata beliau, diterima. Kenapa beliau bahas ini? Dibangun di atas perselisihan. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan khabar wahid kalau dia pada perkara yang dibutuhkan di tengah-tengah manusia tidak bisa diterima. Kenapa? Muncul pertanyaan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud ta'ummu bihil balwa. Dia adalah perkara yang dibutuhkan dan memang terjadinya itu tersebar di tengah-tengah manusia dan dibutuhkan oleh manusia. Seperti apa? Tentang hukum-hukum ibadah, hukum sholat, hukum bersuci, dan yang semisal dengannya. Paham ini? Dari hukum-hukum ibadah. Ini diperlukan tidak di tengah-tengah manusia? Diperlukan atau tidak? Diperlukan. Paham ini? Nah, berarti setiap manusia butuh dan sangat perlu dengan khobar yang seperti ini. Tiba-tiba datang khobar yang menjelaskan tentang hal seperti ini, tapi hanya saja datangnya ahad. Sebagian ulama tidak menerimanya. Dengan alasan apa? Kata mereka, ya, kalau perkaranya amat bihil balwa, memang dibutuhkan di tengah-tengah manusia, harusnya, kata beliau, yang meriwayatkannya juga banyak. Paham tidak ini? Maksudnya kalau ada khobar yang antum butuhkan ini khobar darurat ini. Semua orang butuh terhadap khobar ini. Maunya khobar yang dinukil tentang hal yang seperti ini, itu yang meriwayatkannya banyak. Nah, tiba-tiba datang khobar yang meriwayatkan, ternyata khobar ahad. Nah ini, maka sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Paham ini? Karena kalau memang ini amat bihil balwa, maunya meriwayatkan banyak, tapi kenapa cuma satu? Maka tidak bisa dipercaya. Paham ini tak? Paham ini? Tapi kata beliau di sini, khabar itu walaupun wahid, kalau dia datang pada perkara yang amat bihil balwa, dia diterima. Dan alasannya, Masya Allah. Alasannya, selama seorang yang meriwayatkan itu thiqah, apa yang menghalangi kita? Dan perkara itu, walaupun memang amat bihil balwa, dibutuhkan di tengah manusia, maka betul, wajar ketika terjadi apa? Apa istilahnya? Wajar kalau misalkan manusia bertanya tentangnya. Wajar, Ji. Ya. Tidak diherankan ketika kita mengatakan,
Karena ini amat bihil balwa, dibutuhkan di tengah manusia, berarti pasti manusia bertanya-tanya tentangnya. Wajar. Tapi tidak mengharuskan banyaknya manusia yang bertanya tentangnya, harus banyak juga yang menukil tentangnya. Paham ini? Jadi tidak mengharuskan kebutuhan manusia ini tentang perkara itu, mengharuskan mereka, setiap dari mereka yang butuh itu meriwayatkannya. Paham ini? Kenapa? Disebutkan oleh para ulama karena tidak semua dari mereka mungkin sikoh. Tidak semua dari mereka mungkin udul. Tidak semua dari mereka yang mungkin dhabit dan semisal dengannya. Paham tidak ini? Maka permasalahan sebenarnya tentang khobar ahad dan tidak ahad, apapun perkaranya sebenarnya, kita kembali kepada siapa? Rawinya, dan sudah berlalu. Selama seorang rawi itu terpenuhi syarat-syaratnya, dia thiqah, adlun, dhabit, terutama syarat yang pertama dia muslim. Maka apa hukumnya? Diterima walaupun hanya datang dari satu orang. Kembali lagi ke penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum menerima khobar ahad. Paham ini? Paham tidak ini? Jadi akar permasalahannya sebenarnya di situ, Ji. Kenapa harus beliau bawakan khobar wahid hukumnya ketika pada perkara yang amat bihil balwa? Karena ada para ulama yang menolaknya dengan alasan itu tadi. Kalau memang dia amat bihil balwa, kenapa tidak semua orang menukil? Jawabannya, ya tidak perlu, tidak mengharuskan semua orang butuh terhadap khobar ini, harus semua mereka yang meriwayatkan. Paham tidak ini? Paham tidak? Khilafan li aktsari al-Hanafiyah. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang Hanafiyah, dan dalilnya seperti apa yang kita sebutkan, hanya saja sudah dikomentari dan dibantah dengan bantahan yang juga telah kita sebutkan. Tsumma qala rahimahullahu taala wa fil hududi wa ma yasqutu bisyubhati khilafan lil karhi, dan juga pada hukum-hukum had dan pada apa-apa yang bisa jatuh dengan syubhat. Maksudnya apa? Ketika datang khobar wahid yang menjelaskan tentang perkara ini, maka juga diterima. Paham ini? Yang perlu kita taklik di sini mayas kutu bisyubha. Dia adalah apa-apa yang jatuh dengan syubhat. Ini sama aja sebenarnya. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk hudud. Ya, paham ini? Karena kan namanya hudud ini hukum-hukum had seperti rajam, cambuk dan semisal dengannya. Ini kan hukum yang tidak bisa tetap kecuali dengan apa? Dengan dipastikan. Makanya ketika ada orang yang membawa syubhat, maksudnya syubhat ini keraguan-raguan, ya, untuk menetapkan suatu hukum had, diterima atau tidak? Tidak. Hukum had ini, Pak. Antum mau pancung orang ini. Masa antum pancung orang hanya dengan syubhat, Ji? Kayaknya sepertinya begini. Bisa enggak? Enggak diterima. Itu Ji intinya. Bagaimana khobar yang datang kalau dia misalnya khobar wahid atau hadis ahad menjelaskan tentang hal seperti ini? Apa hukumnya? Diterima, kata beliau. Sama Ji sebenarnya, ini juga dibangun di atas apa? Di atas perselisihan. Dikarenakan ada sebagian ulama yang tidak menerima khobar wahid di dalam permasalahan yang seperti ini. Ya, paham ini? Ya, mereka mengatakan sama dalilnya karena khobar wahid ini ya dia tidak menunjukkan akan yakin. Paham ini? Tapi dia menunjukkan akan dhon. Ya. Dia menunjukkan akan dhon. Hanya saja dibahas oleh para ulama yang menyelisih pendapat mereka, mengatakan ya kan, yakin dan dhonnya suatu khobar atau kandungan suatu khobar itu bukan kembali dari ahad atau mutawatirnya, tapi kembali ke mana? Perawinya. Kalau rawinya thiqah, adl, dhabit, ya kita katakan apa yang terkandung dalamnya apa? Yakin. Paham tidak ini? Ini sebenarnya khilafan lil karhi, berbeda dengan pendapat al-Karhi, dan al-Karhi ini adalah salah seorang ya pemuka juga dari orang-orang Hanafiyah. Pemuka dari orang-orang Hanafiyah. Kama qala rahimahullahu taala wa fi ma yukhaliful qiyas. Masyaallah. Dan juga pada apa-apa yang menyelisihi qiyas. Maksudnya khobar wahid kalau datang menyelisihi qiyas, maka dia juga makbulah. Apa maksudnya? Dia dikedepankan daripada qiyas. Paham tidak ini? Paham. Wa hukiya an Malikin taqdimu al-qiyas.
Hanya saja dinukil dari Imam Malik bahwasanya beliau mengedepankan kias. Hanya saja perlu diketahui ya, ucapan beliau di sini hukia ini dari sigatut tamrid. Sigo yang menunjukkan akan lemahnya khobar yang di bawah dengan lafaz itu. Ya. Dan ini dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Antum bisa lihat yang punya syarahnya tepat pada jumlah ini. Nah, ini menunjukkan akan keraguan-raguan pendapat ini. Maksudnya ya belum bisa dipastikan apakah betul Imam Malik mengedepankan kias daripada khabar ahad. Taib. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita bawakan. Kemudian yang terakhir kata beliau waqala Abu Hanifah laisa bihujjatin in khalafa al-usul au ma'naha. Nah, kata beliau adapun Imam Abu Hanifah beliau berkata laisa bihujjah. Apa yang laisa bihujjah ini? Nah, kembali ke mana laisa bihujjah ini? Ah, bukan. Khabarul ahad. Khabarul ahad bukanlah hujjah. Dengan kata lain tidak bisa dijadikan hujjah kalau menyelisihi usul dan makna usul. Apa maknanya usul dan makna usul? Usul yang diinginkan yakni usulul adillah, alkitab was sunnah wal ijma', dan makna usul yakni istinbat yang terhasilkan dari usul. Apa itu? Kias. Paham ini? Paham tidak? Berarti dia sependapat dengan apa? Riwayatnya Imam Malik. Ketika bertentangan antara kias dan khabar wahid, apa yang dikedepankan? Kias. Kalau menurut Abu Hanifah. Paham ini? Baik. Tapi ala kulli hal, ya, yang lebih dekatnya yang mengatakan bahwa khabarul ahad itu dikedepankan daripada kias. Betul khabarul ahad tidak bisa dikedepankan dari Alkitab, was sunnah, wal ijma'. Paham ini? Ya. Adapun kias, ya khabarul ahad kan dia masuk dari mana? As-sunnah. Maka yang mana dikedepankan? Ya as-sunnah tentunya. Walaupun dia ahad. Dan juga kita tidak bisa sebenarnya mempertentangkan yang mana lebih utama, khabarul ahad atau Alkitab, atau khabarul ahad dengan sunnah yang mutawatirah, atau khabarul ahad dengan ijma'. Karena intinya, sebagaimana telah berlalu, tidak akan mungkin terjadi ta'arud antara adillah. Amin. Ketika datang misalkan Alkitab, kemudian datang khabarul ahad, makna yang dikandung di dalamnya berbeda. Apa jalannya? Nah, kan ada jalan-jalan tarjih, at-ta'arud bainal adillah. Begitu pula kalau datang sunnah mutawatir dengan ahad, ya. Kita tidak bisa langsung mengatakan, oh kita kedepankan mutawatir dari ahad. Kalau memang maknanya berbeda, kita tarjih. Paham ya tak? Kama qala rahimahullahu ta'ala thumma hahuna abhathun yashtariku fiha al-kitab was sunnah min haitsu annaha aw innaha lafdiyah. Masya Allah. Kemudian kata beliau, sekarang kita akan masuk dan membahas beberapa pembahasan yang di dalamnya bersyirikat antara Al-Quran dan Sunnah dari sisi karena pembahasan tersebut berkaitan dengan lafdiyah. Nah ini. Sekarang beliau akan masuk ke dalam pembahasan tentang pembahasan alfaz atau mabahith al-alfaz atau mabahith al-lafdiyah. Pembahasan tentang lafaz. Sebagaimana yang telah berlalu, kenapa pembahasan yang seperti ini dibahas dalam ilmu ushul fikih? Ya, sebagaimana definisi ilmu ushul fikih yang telah berlalu kan? Ilmu ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang apa? Dalil-dalil syar'i. Yang darinya lah kita menyimpulkan suatu hukum. Itu ilmu ushul fikih. Yang menjadi titik pembahasan di sini, cara seseorang menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Bagaimana caranya? Kita sudah sebutkan bahkan dari kitab yang sebelumnya. Itu salah satunya dengan mempelajari dalalatu al-alfaz. Paham ini? Kenapa? Karena maklum ya, dalil yang kita pakai untuk menjadi penopang dalam ibadah kita ini, kembalinya kemana? Al-Quran dan Sunnah. Inilah nanti yang kita akan simpulkan darinya hukum-hukum syar'i. Wajibkah, mandub, atau mubah, haram, makruh, ya kan?
Atau misalkan hukum dari dalil ini, apakah ini umum atau khusus, mutlak atau muqayyad dan semisal dengannya. Ini bagaimana cara kita mempelajarinya? Tentunya dengan mempelajari alfatnya, lafadznya. Ya kan? Karena tidak bisa kita tahu bahwa oh ini ternyata wajib. Kecuali harus kita mempelajari sebelumnya, wajib itu kapan bisa dikatakan wajib? Sudah berlalu kalau ada perintah. Nah, kaidahnya kapan ada perintah menunjukkan wajib. Anda bisa juga kita mengatakan, oh dalil ini isinya larangan tentang ini dan itu. Kecuali kita harus pelajari dulu sebelumnya tentang apa? Bagaimana itu larangan. Paham ini? Atau bagaimana itu pengharaman. Nah, namanya pengharaman harus ada larangan. Karena asal dari larangan menunjukkan akan pengharaman. Paham ini? Nah, ini dulu harus kita pelajari. Oleh karenanya, kenapa beliau bahas ini? Bahkan kata beliau, yashtariku fihal kitab was sunnah. Bersyarikat dalam pembahasan ini, Alkitab dan sunnah. Kenapa? Karena Alkitab dan sunnah yang menjadi pokok dan poros perputaran, bahkan sumber dari ilmu usul fikih, itu kan turun dengan apa? Dengan lafaz. Paham ini? Maka untuk mempelajarinya, kita perlu mempelajari lafadznya. Minha qala rahimahullah, di antara pembahasan tersebut al-lughat. Pembahasan tentang bahasa. Masya Allah. Maksudnya ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Ini akan dibahas. Di sini yang saya bilang masalah yang sebenarnya beliau jadikan muqaddimah. Masalah yang sebenarnya tidak ada faedahnya. Tapi karena ini masalah sudah diperselisihkan oleh para ulama, jadi mau tidak mau kita bahas. Kata beliau tauqifiyatun. Ini masalah pertama. Masalah tentang bahasa ini. Ucapan seseorang yang diucapkan oleh seseorang. Apakah dia tauqifiyah atau istilahiyah? Kalau kita katakan dia tauqifiyah, ya kan? Berarti setiap ucapan yang kita ucapkan, hamba yang diucapkan oleh seorang hamba, paham ini? Semuanya itu datangnya dari mana? Dari syariat. Syariat yang menetapkannya. Itu tauqifiyah. Paham ini? Tapi kalau kita katakan istilahiyah, berarti bukan dari syariat. Melainkan dia adalah istilah yang dibuat oleh manusia, kemudian tersebar. Didengar oleh manusia yang lain, kemudian disampaikan lagi, didengarkan lagi dari mulut ke mulut, akhirnya tersebar. Paham ini? Nah, ini masalah. Menurut antum, ada tidak faedahnya? Soalnya tidak ada faedahnya. Mau dia tauqifiyah, mau dia istilahiyah, yang jadi inti pembahasan kita, lafaz ini mau dibahas. Amin. Tapi ya ala kulli hal, karena para ulama berselisih di atasnya, ya kita menyinggung hal tersebut. Kata beliau, lugat ini, bahasa ini, asalnya dia tauqifiyah. Datangnya dari syariat. Kenapa? Kata beliau, liddaur. Karena kalau kita mengatakan bahwa bahasa itu istilahiyah, akan terjadi perputaran yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama alasannya. Karena kalau kita mengatakan lugat, bahasa-bahasa yang ada di dunia ini adalah istilahiyah, bukan syar'iyah atau tauqifiyah, maka tidak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan itu istilahiyah, maka setiap warga negara, setiap penduduk bangsa dan negara harus bersatu dan sepakat di atas bahasa yang sama dulu. Baru kita bisa memahami apa? Suatu bahasa, suatu lafaz. Paham ini? Makanya kalau begitu kita katakan setiap bahasa yang ada di dunia ini, ucapan yang ada di dunia ini asalnya apa? Tauqifiyah. Datangnya dari syariat. Yang bagus sebenarnya apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Beliau mengatakan sebenarnya pembahasan tentang ini kita katakan asal dari lughat adalah tauqifiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Paham ini? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Allah, dan Allah telah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya. Kemudian aradahum 'alal malaikah. Paham ini? Para malaikat bertanya,
ingin juga diajarkan nama-nama tersebut. Faqal, dia pun berkata, ambiuni, sampaikan kepadaku. Tunggu dulu. Ini araduhum. Siapa ini? Iya, ambiuni, sampaikanlah kepadaku nama-nama itu yang diajarkan kepadamu. Paham ini? Al-ayah. Syahidnya apa? Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam al-asma, nama-nama seluruhnya. Nah ini. Ini asalnya. Nah, hanya saja, ya, subhanallah, dengan hikmah Allah dan keindahan ciptaan Allah, ya Allah menciptakan manusia itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Berkembanglah dari bahasa yang satu menjadi bahasa yang banyak. Paham ini? Nantilah akhirnya ujung-ujungnya bahasa ini menjadi bahasa yang istilahi. Jadi asalnya itu bahasa tauqifi aja. Karena semuanya ini Allah yang ajarkan. Dan makhluk yang pertama juga siapa yang mengajarkannya? Allah dalam Al-Quran ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian setelah itu berkembanglah manusia. Allah jadikan manusia ini di bumi dengan berbagai macam belahan dunia. Jadilah bahasa itu berbeda-beda. Yang tinggal di utara berbeda dengan tinggal di selatan berbeda dengan di timur berbeda dengan di barat. Paham ini? Akhirnya jadilah bahasa tadi yang berasal dari tauqifiyah menjadi istilahiyah setelah berkembangnya. Ini kesimpulannya. Paham ini? Ya, bersamaan dengan itu ya para ulama tetap berselisih di dalamnya. Wakila istilahiyah, ini pendapat yang kedua, limtinai fahmi tauqifi bidunihi. Karena ya tidak mungkinnya pemahaman tauqif tanpa pemahaman istilahiyah. Paham ini? Maksudnya, kalau kita mengatakan juga bahwa bahasa ini adalah tauqifiyah, datangnya dari syariat, ya tentunya syariat juga menetapkan bahasa ini dengan istilah yang sebelumnya sudah ditetapkan. Barulah syariat tetapkan. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Misalkan, syariat menetapkan suatu istilah terhadap sesuatu. Paham ini? Syariat menetapkan suatu nama untuk sesuatu. Paham ini? Nama ini yang diperselisihkan. Apakah dia tauqifiyah atau istilahiyah? Ada yang mengatakan ini tauqifiyah. Kenapa? Karena asalnya ditetapkan oleh syariat. Ada yang mengatakan istilahiyah. Kenapa? Karena walaupun kita mengatakan itu tauqifiyah, syariat yang menetapkannya, tapi kan syariat menetapkan ini berdasarkan istilah yang sudah ada, baru ditetapkan. Paham ini? Bingung antum tuh? Sebenarnya tidak ada faedahnya. Mau dia istilahiyah, tauqifiyah, intinya lafaz itu lafaz. Gitu? Ini sebenarnya. Awaqala al-qadi, adapun qadi mengatakan, ini Abu Ya'la, kullan atau kila al-qaulaini jaizun fil jami'. Kedua-duanya bisa aja sebenarnya. Ya kan? Khilaf sebenarnya di sini lafzi. Paham ini? Wa fil ba'di wal ba'di. Beliau juga berkata dalam pendapat yang lain dan yang sebagiannya juga pada sebagian yang lainnya. Apa maksudnya? Kalau tadi kita katakan dua pendapat benar, maksudnya mau kita katakan tauqifiyah benar, mau kita katakan istilahiyah benar, atau mau kita katakan juga sebahagian dari bahasa adalah tauqifiyah dan sebagiannya istilahiyah, itu juga benar. Paham ini? Ini pendapatnya Qadhi, berarti ada berapa pendapat? 4 pendapat totalnya. Ya, sebagian ulama mengatakan tauqifiyah. Sebagian ulama mengatakan istilahiyah. Kalau Qadhi pendapat yang ketiga, dia mengatakan kedua-duanya benar. Mau kita katakan tauqifiyah benar, mau kita katakan istilahiyah benar, berarti khilaf lafzi. Atau pendapat yang keempat, pendapatnya Qadhi juga mengatakan boleh kita katakan sebagiannya tauqifiyah dan sebagiannya istilahiyah. Ini sebagaimana kesimpulannya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan asal dari lughat semuanya apa? Tauqifiyah. Tapi setelah perkembangan manusia dan tersebarnya mereka, jadilah manusia itu berbangsa-bangsa dan bernegara-negara. Paham ini? Yang akhirnya menjadikan bahasa yang asalnya satu menjadi apa? Banyak. Akhirnya menjadi istilah. Paham tidak ini? Nah, ala kulli hal ini tidak ada faedahnya.
Tsumma qala rahimahullah ammal waqi'u fala dalila alaihi aqli wala naqli. Adapun sebenarnya kenyataannya tidak ada sebenarnya dalil yang menunjukkan bahwa lugat ini tauqifiyah kah atau dia istilahiyah kah? Akli tidak pula nakli. Paham ini? Sekarang beliau bawakan dalilnya. Kata beliau fayajuzu khalqul ilmi fil insani bidalalatiha ala musammayatiha. Kata beliau, maka boleh kita katakan bahwa Allah menciptakan ilmu pada manusia dengan dalil apa? Penunjukan atas nama-namanya. Maksudnya ini dalil untuk orang-orang yang mengatakan lugat itu asalnya tauqifiyah. Kalau memang bahasa itu tauqifiyah, paham ini? Dan memang bahasa itu datangnya dari syariat. Bersamaan dengan itu kan bahasanya manusia berbeda-beda. Berarti bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menanamkan ilmu bagi manusia yang dengan ilmu itulah manusia berbahasa yang berbeda-beda. Ini tauqifiyah. Kalau kita katakan dia tauqifiyah. Karena mungkin antum bertanya, bagaimana tauqifiyah na bahasa banyak? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Senegal, ada bahasa Kamerun misalkan, ada bahasa yang banyak. Maka kita bisa katakan Allah yang menanamkan ilmu itu. Mami itu. Bidalalatiha ala musammayatiha. Dari ilmu itulah mereka berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Wabtida'u qaumin bil wad'i ala hasabil hajati wa yatba'uhumul baqun. Masya Allah. Ini dalil untuk yang mengatakan bahwa lugat itu istilahiyah. Mereka mengatakan, berarti boleh juga kita mengatakan bahwa asalnya bahasa itu adalah bahasa yang dimulai dari suatu kaum yang menetapkan suatu bahasa sesuai dengan hajat dan kebutuhan mereka. Kemudian setelah itu, pengikut mereka mengikuti apa yang telah mereka tetapkan. Berarti jadinya istilahiyah. Orang Inggris yang pertama kali menetapkan bahasa Inggris, orang Cina yang pertama kali menetapkan bahasa Cina misalkan, orang Indonesia yang pertama kali menetapkan bahasa Indonesia, kemudian setelah itu orang-orang yang datang setelahnya mengikuti. Anak cucunya orang Inggris yang mengikuti bahasa nenek moyangnya, anak cucunya orang Cina juga mengikuti bahasa nenek moyangnya, anak cucunya orang Indonesia juga mengikuti bahasa nenek moyangnya, jadilah bahasa itu menjadi sesuatu istilahiyah. Ala kulli hal, kembali saya tekankan, tidak ada faedah dalam pembahasan ini. Paham ini? Kemudian kata beliau summa qala, kemudian dikatakan. Maksudnya yang berkata di sini al-qadi. Paham ini? Al-qadi. Abu Ya'qub minal Hanabilah. Nah ini. Dikatakan oleh salah seorang ulama, beliau menukilkan juga sebenarnya di sini perkataan seorang ulama yang membawa pembahasan dan salah satu pembahasan tentang al-alfaz. Kata beliau wa yajuzu an tathbuta al-asma'a qiyasan mas'alah baru. Masalah tentang apakah boleh suatu nama atau penamaan terhadap sesuatu itu ditetapkan dengan kias atau tidak. Ini masalah baru. Setelah kita berkelahi tadi tentang sebenarnya ucapan manusia ini, bahasa kita ini apakah tauqifiyah atau istilahiyah dan sudah lewat pembahasannya, sekarang masuk kepada pembahasan baru. Apakah penamaan kita terhadap sesuatu itu bisa dibangun di atas kias, ditetapkan di atas kias atau tidak? Menurut Al-Qadi yang beliau nukilkan ucapannya, kata beliau boleh menetapkan suatu nama dengan kias. Kata beliau, katasmiyatin nabidi khamran. Paham ini? Seperti mengkiaskan atau menamakan air rendaman buah dengan khamr. Paham ini? Paham tidak ini? Kata beliau,
Jadi bentuknya ini sebenarnya ketika orang Arab menamakan sesuatu dengan suatu nama karena adanya sifat yang terkandung padanya. Kemudian kita sebagai orang selain Arab menemukan sesuatu yang lain yang belum ditetapkan namanya, tapi di dalamnya terkandung sifat sama seperti sifat sesuatu yang telah dinamakan oleh orang Arab tadi. Paham tidak ini? Nah, seperti apa? Seperti kata khamr. Ya, seperti kata khamr. Orang Arab menamakan khamr itu untuk apa? Hah? Nah, sesuatu yang memabukkan. Asalnya itu untuk apa? Nabid, air rendaman buah, atau inab, air rendaman anggur. Paham ini? Nah, sekarang ketika kita dapati sesuatu yang sama dengan sifatnya air rendaman anggur ini, apakah bisa kita tetapkan namanya melalui kias sehingga kita mengatakan itu khamr? Paham ini? Ini masalah sekarang. Menurut Al-Qadi atau ucapan yang dinukil oleh muallif di sini boleh. Seperti itu penamaan nabit sebagai khamr yang asalnya khamr ini dinamakan untuk inab atau anggur. Paham gini? Wa kaqiyasit tasrif, dan juga seperti kias dalam ilmu tasrif. Banyak kan kias-kias dalam ilmu sorof. Banyak ini dikiaskan. Kita tetapkan ini kan dikiaskan dari ini. Wazannya karena sama dengan ini maka kita samakan. Paham ini? Ini dalilnya. Bersamaan dengan itu kata beliau wa mana'ahu Abul Khattab melarangnya, maksudnya tidak berpendapat dengannya. Wal Hanafiyah, orang-orang Hanafiyah juga seperti itu. Demikian pula ba'du Syafi'iyah, sebagian orang-orang Syafi'iyah. Ala kulli hal, sebenarnya natijah dari pembahasan ini pembahasan istidlal dengan kias nantinya. Paham ini? Istidlal dengan kias nantinya. Nah, orang-orang yang bolehnya menetapkan nama terhadap sesuatu dengan dikiaskan dengan sesuatu yang lainnya. Contoh misalkan mereka ingin mengharamkan balot talak. Ini balot talak ini. Tidak ada zaman Nabi balot talak. Yang ada itu anggur. Yang Nabi namakan khamr. Orang yang bolehnya menetapkan suatu nama dengan kias, berarti mereka mengharamkan balot talak karena balot talak ini khamr. Bukan dengan dalil kias. Paham ini? Bukan dengan dikiaskan ke khamr. Tapi memang langsung dengan dalil khamr. Dan hanya saja karena mereka mengatakan ballo ini khamr, maka masuk di dalil pengharaman khamr. Yang tidak bolehnya menetapkan suatu nama dengan kias, mereka tetap menamakan ballo tala ini ballo tala. Paham ini? Tapi dari mana dia mengharamkan? Dengan dalil kias, dikiaskan kepada khamr. Paham gini bedanya? Paham gitu? Ini sebenarnya natijahnya atau ujung permasalahannya di situ. Menetapkan sebuah hukum dengan kias. Paham gitu? Orang yang menetapkan bolehnya menamakan sesuatu dengan kias, berarti mereka tidak berdalil dengan dalil kias lagi. Dia langsung berdalilkan dengan dalil nas. Paham ini? Yang dia tetapkan dengan kias adalah apa? Sesuatu yang mau dihukumi tadi. Seperti tadi ballo dengan khamr. Khamr jelas, ada dalilnya. Ballo tidak ada. Paham ini? Cara berdalil akan pengharaman ballo, dari dua pendapat ini, bedanya di mana? Dalil yang dia gunakan. Kalau yang bolehnya menetapkan nama dengan kias, tidak pakai dalil kias dia. Tapi dia kiaskan memang ballo ke khamr. Dia namakan ballo ini khamr. Dan khamr itu haram. Begitu caranya. Berarti pengharaman ballo masuk dalam pengharaman khamr. Pakai dalil khamr. Kalau yang tidak bolehnya menetapkan nama dengan kias, dia tidak rubah namanya ballo ini. Ballo tetap ballo.
Tapi dari mana dia haramkan? Dia kiaskan dengan khamar. Karena khamar haram, maka balok juga haram karena sama sifatnya. Paham ini ujung-ujungnya ini pembahasan. Ini sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Besok insyaAllah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan tentang kalam. Dan ini inti yang kita mau bahas. Setelah itu beliau akan masuk nih tentang nas, dhahir, ya kan? Kemudian mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, am, khas. Amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yutina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.